Pengertian kerja keras secara bahasa merupakan gabungan dua kata yang kemudian menghasilkan arti baru, yaitu kata kerja berarti berusaha atau berjuang dan keras berarti sungguh-sungguh. Yang dimaksud kerja keras adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalil tentang bekerja keras, Quran Surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Prinsip bekerja keras. Yang pertama, bekerja secara halal, di mana seorang pekerja keras harus bekerja secara halal. Artinya, seorang pekerja keras hanya bekerja secara halal dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang atau bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga, di mana seorang pekerja keras tidak hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya saja dalam bekerja, tetapi juga berpikir tentang meringankan beban hidup tetangga. Hatinya selalu tergerak untuk membantu tetangga atau orang lain yang mengalami kesulitan dalam hidup. Yang keempat, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban orang lain, yaitu di mana seorang pekerja keras bekerja untuk menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Adapun hikmah bagi orang yang bekerja keras, yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat memanfaati waktu dengan baik. Yang ketiga, sesuatu yang diinginkan benar tercapai. Yang keempat, pekerjaan akan selesai tepat pada waktunya. Yang kelima, mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang keenam, disukai oleh orang lain dan banyak teman. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab diartikan sebagai berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Jadi, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalil tentang tanggung jawab, Quran Surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal bashara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Adapun macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Selain itu, sebagai ciptaan Allah, tentunya manusia memiliki keterikatan dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
tanggung jawab kepada diri sendiri. Sesuatu yang harus ditanggung atas diri sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri atau individu, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada masyarakat, di mana konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia merupakan bagian dari masyarakat. Karena merupakan bagian dari masyarakat, maka dalam berpikir, bertingkah laku, berbicara, dan sebagainya. Yang kelima, tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Setiap manusia pasti merupakan bagian dari sebuah bangsa dan negara, sehingga manusia dapat disebut sebagai makhluk yang berbangsa dan bernegara. Berikut hikmah berperilaku tanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari golongan orang munafik. Yang ketiga, mendapat ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Yang keempat, menjalin pribadi yang lebih baik. Yang kelima, terhindar dari perilaku gegabah dan ceroboh. Yang keenam, memiliki kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu. Berakhirnya video saya, semoga teman-teman bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan. Memang kekurangan ada pada diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Iqbal Rahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you wake up and you don't wanna smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Why not think about the times to come, and not about the things that you have done? If your life was bad to you, just think about what tomorrow will do. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. All I want is to see you smile. If it takes just a little while, I know that you don't believe that it's true. I never meant any harm to you.